kasih Tuhan dimanapun berada. Puji Tuhan hari ini kita boleh sama-sama bergabung dalam Cool Online GBI Rayon 17. Saya berdoa kita semua dimanapun berada beroleh sukacita hari ini. Amin. Mari sama-sama kita masuk hadirat Tuhan. Kita puji Tuhan karena dengan hati kita bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama kita sembah Tuhan malam hari ini. Karena Tuhan hadir dimanapun kita berada.
Tuhan hadir ketika setiap umat mencari wajah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Mari umat Tuhan dengan segenap hati katakan, Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Mari sama-sama sembah Tuhan, biar hadiratmu memenuhi kami ya Tuhan. Oh Yesus, kami membutuhkan hadiratmu. Mari datang pada Tuhan dengan segenap hati kita. Mari rindukan hadirat Tuhan lebih dari apapun. Penuhi kami dengan hadirat-Mu, oh Yesus. Shiralabaya Basah.
persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari persembahkan hidup kita, katakan pada Tuhan. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku, ku berikan hidupku kepadamu, Tuhanku. Inilah hidup kami Tuhan, kami persembahkan bagi-Mu untuk kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, shalom. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita membuka hati kita dan sama-sama kita berdoa. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan atas hidup kami. Hanya karena pertolongan Tuhanlah kami bisa sampai hari ini. Dan hari ini kami sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan urapi hamba dan beri hamba perkataan yang sederhana, yang penuh kuasa, sehingga setiap umat-Mu yang mendengarkan, mereka mengerti, memahami, dan mereka diberkati Tuhan, mereka mendapatkan lawatan, dan mereka mendapatkan mujizat yang daripada Tuhan. Hamba siap menyampaikan isi hati Bapa, apa yang hamba-Mu dapatkan, apa yang hamba-Mu pelajari. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, shalom bagi kita semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan dengan judul Melayani untuk Tujuan Tuhan. Saudara, kita dalam melayani dipanggil Tuhan, diberi Tuhan tugas, diberi pemimpin kita jadwal dengan maksud dan tujuan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bukan untuk kita, bukan sekedar melakukan tugas, tapi sungguh-sungguh kita menyadari bahwa ini semuanya untuk tujuan Tuhan. Bukan untuk supaya kita ditinggikan, bukan untuk supaya kita diagungkan, tidak. Tapi semuanya pelayanan yang dipercayakan bagi kita hanya untuk Tuhan, tujuan Tuhan. Saya akan ambil nasnya di dalam Markus 10 ayat 45, demikian firman Tuhan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk
melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di sini kita lihat ada 3 prinsip yang dimiliki oleh Yesus melalui nas ini ketika dia berinkarnasi datang ke dunia ini. Yang pertama, dia datang bukan untuk dilayani sekalipun dia raja, tapi dia ambil inisiatifnya dia sebagai hamba. Makanya dia datang untuk melayani. Yang kemudian dia datang untuk memberikan nyawanya. Untuk apa? Untuk keselamatan. Sebab pengorbanan Yesus itu adalah untuk keselamatan manusia bagi yang percaya kepada Dia. Maka yang ketiga, dia datang memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Apa yang ditebus? Pertama, kutuk, dia tebus. Yang kedua, dosa. Sehingga kita dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya Tuhan. Inilah yang diberikan Yesus di dalam pelayanannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau melihat apa pengertian melayani dalam kekristenan. Melayani dalam kekristenan adalah pelayanan bukan sekedar tindakan atau serangkaian kegiatan, ya. Jadi bukan hanya tindakan atau serangkaian kegiatan, melainkan merupakan ekspresi iman, kasih, dan pengabdian kepada Allah dan sesama. Jadi ekspresi kita dari jiwa kita, dari penghayatan kita, itu yang kita impartasikan dengan iman, kasih, dan pengabdian kepada Allah. Jadi itulah pengertian melayani menurut iman Kristen. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu kita akan melihat ada beberapa hal yang baik di dalam tokoh Alkitab maupun tokoh gereja dan tokoh-tokoh Kristen pada saat ini. Tentu dasar yang paling utama itu adalah Yesus. Saya ambil, coba saya simpulkan, pelayanannya adalah melayani dengan hati hamba. Saya ambil di dalam Filipi 2 ayat 7-8, demikian firman-Nya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya senang sekali dengan kata-kata mengosongkan dirinya. Artinya dia tidak membawa yang namanya kehormatannya, dia tidak membawa kedudukannya, ya, dia kosongkan itu. Seberapa banyak di antara kita yang melayani itu dengan kedudukannya atau dengan penghormatan yang dia terima di dalam dunia ini, karena dia orang penting barangkali, karena dia orang sukses barangkali, ya, itu tidak jadi masalah. Tetapi yang harus kita perhatikan, gaya hidup kita itu kita kosongkan supaya pelayanan kita diterima Tuhan. Sebagaimana Raja Daud melayani raja di atas segala raja, dia pakai baju kehambaan bukan baju kerajaannya. Yang kedua, Yesus mengambil rupa seorang hamba. Artinya ini dia mengambil rupa seorang hamba, artinya dia berinisiatif. Ya, manusia itu diberikan hak bebas memilih. Kita bukan seperti robot, tapi kita diberi Tuhan memilih, menetapkan hati kita. Mau seperti apa kita, itu ada di hati kita, dan kita tetapkan itu. Dan jika Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, maka ketetapan hati kita itu adalah ketetapan yang benar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kita harus dibaptis Roh Kudus
dan dipenuhi oleh Roh Kudus, kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Lalu selanjutnya pelayanan hati hamba yang diperlihatkan atau diberi Yesus contoh kepada kita adalah dia merendahkan dirinya. Ya, dia merendahkan dirinya artinya apa? Ini Yesus membuat perbandingan dengan orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat ketika dia ada duduk dimanapun dia selalu meninggikan dirinya supaya dia mendapat penghormatan, ya. Tapi Yesus bilang begini, siapa yang mau dihormati, hendak dia menghormati. Apa yang kau inginkan, lakukan itu terlebih dahulu. Itu prinsip yang Yesus katakan. Kemudian dia taat sampai mati. Ya, dia sekalipun dalam pelayanannya yang dihadapi penuh cacian, ya, tapi dia taat sampai mati. Kenapa? Ada kasih di hatinya terhadap manusia. Yang kedua, ada seorang tokoh gereja yang saya sangat diberkati ketika saya membaca buku itu yang bernama Fransiskus Assisi, ya. Fransiskus ini adalah seorang yang keturunan dari bapaknya seorang pengusaha kain yang sukses dan mamanya adalah keturunan dari bangsawan Prancis. Ya, dia dibesarkan dari keluarga kaya raya. Dia dimanjakan dan memang dia dipersiapkan menjadi penerus atau menjadi orang sukses gitu. Tetapi sejalan dengan waktu, karena memang terjadi perang antara Assisi dan Perugia, maka Assisi itu diwajibkan wajib ikut perang, saudara, dan dia tertawan. Dan dalam tertawan itu ternyata dia berbalik kehidupan di rumahnya dengan kehidupan tawanan. Dan dia mengalami sakit penyakit, dan ketika dia sakit penyakit, disitulah dia ada keterbukaan sama Tuhan. Dan dia berdoa di gereja, dan ketika dia berdoa di gereja, dia mendapatkan suara Tuhan. Suara Tuhan itu apa? Bahwa dia harus memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang yang dimarginalkan, ya. Lalu dia bulatkan hatinya dan dia tetapkan, maka dia dia memutuskan melayani orang-orang miskin. Makanya dia dikenal dengan ordo yang namanya Ordo Fraterum Minorum, artinya pelayanan untuk orang-orang yang dimarginalkan. Sampai dia meninggal, memang dia bersahabat dengan orang-orang yang dimarginalkan. Gereja pada waktu itu, pada masa itu tidak peduli dengan itu. Tapi dia, Fransiskus Assisi, dia menetapkan hati melayani dengan kasih. Yang ketiga, saya sangat diberkati Tuhan dengan pelayanan Bapak Gembala kita, Bapak Pembina Rohani kita, Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo, bahwa saya melihat dia, bahwa pengajarannya intinya itu tertuju pada jiwa-jiwa. Semuanya kepada amanat agung. Ini butuh kasih, ini butuh pengorbanan, ya. Ini butuh sesuatu yang harus dia lakukan. Mungkin itu berat, ya. Tapi karena ada hati di dalam dia, ada misi di dalam dia, ya, dia tidak melihat tantangan, tapi dia maju terus, ya. Kenapa bisa terjadi? Itu karena ada misi di dalam hatinya. Dengan gerakan Pentakosta ketiga, yang saya melihat dari gerakan Pentakosta ketiga ini ada 3. Di situ tuh spiritnya yang pertama, amanat agung harus dituntaskan. Yang kedua, gerakan pemuda, para pemuda-pemuda harus menyerahkan dirinya buat pelayanan. Yang ketiga, lahir baru, pengurapan, harus percaya dengan mujizat, pelayanan mujizat. Itu yang membuat saya bahwa dia melayani itu dengan ada misi yang daripada Tuhan. Lalu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan sekarang ini, melayani untuk tujuan Tuhan, itu di dalam Roma 12 ayat yang ke-6 sampai 8, demikian firman Tuhan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita.
jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ada 3 poin dari sini yang bisa saya ambil. Melayani untuk tujuan Tuhan. Yang pertama, melepaskan hak untuk Tuhan. Hak kita ya yang harus kita pertahankan. Ya mungkin kita capek gitu kerja, tapi ketika ada suara Tuhan yang kita dengar dari Tuhan, dan itu mengganggu istirahat kita atau mengganggu jadwal kita. Tapi ketika itu Tuhan katakan, kita lakukan itu. Sama seperti pelayanan Filipus, dia sedang panen raya di Samaria, ya Filipus ya. Tapi ketika Tuhan bilang, kamu pergi ke jalan yang sepi. Ke jalan yang sepi, dan ini bertolak belakang. Bisa saja dia bilang, Tuhan saya lagi di kota nih. Kenapa harus pergi ke sana? Untuk memenangkan sida-sida dari Ethiopia. Ya, tapi itu dia lakukan. Seringkali kita dalam hidup kita begitu. Kita udah membuat program, ya, bukan program itu tidak penting, sangat penting. Tapi ketika kita step by step, tapi ada waktunya Tuhan bilang stop dulu, ya kita stop. Kemudian di sana dilakukan yang kedua, lakukan dengan ikhlas dan rajin. Nah, rajin. Jangan kita rajin kita itu tergantung keadaan gitu. Alkitab katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi pelayanan yang kita lakukan itu bukan karena melihat hadiah, bukan karena melihat upah, tidak, tapi melihat ada sesuatu kebutuhan orang. Hati kita harus melihat itu, menyala-nyala. Yang ketiga di sini, melayani Tuhan adalah harus bersukacita. Harus tetap bersukacita ya. Sehingga ketika kita bersukacita ada pengharapan yang kita dapatkan ya. Ketika kita sukacita, bahkan kita sehat. Itu yang kita dapatkan. Jadi melayani buat Tuhan itu melepaskan hak untuk Tuhan, lakukan dengan ikhlas, lakukan dengan sukacita. Kemudian yang kedua, melayani untuk Tuhan itu harus bertindak sesuai dengan perintah ya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dari sini artinya ada tujuan Tuhan. Tuhan memanggil kita, ya. Tujuan Tuhan memanggil kita adalah untuk menjadi semua umat manusia diselamatkan. Ini satu ada di hati Tuhan, supaya tidak ada orang yang binasa, supaya orang diselamatkan. Dan inilah tugas kita. Jadi kita melayani itu bertindak sesuai dengan perintah Tuhan, yang goalnya itu supaya tidak ada yang binasa, supaya semua orang diselamatkan. Bisa kita lihat bagaimana kisah Nuh, ya. Nuh sekeluarga memberitakan Injil, memberitakan tentang Tuhan, memberitakan tentang keselamatan, memberitakan tentang pesan Tuhan yang didapatkannya. Dia tidak jemu-jemu untuk mengerjakan itu, dia lakukan itu terus menerus. Dia berusaha, yang namun pada akhirnya tidak semua diselamatkan. Demikian juga pada zaman sekarang ini. Kita jangan jemu-jemu ya, jangan putus asa di dalam melaksanakan perintah Tuhan yang lakukan kepada kita. Amanat Agung katakan, pergi jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Itu goalnya ya. Yang ketiga, melayani untuk Tuhan adalah untuk membangun nilai kerajaan sorga. 2 Korintus 10 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan, bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Ini statement yang ada di dalam hati Paulus ya. Ketika Paulus mendapatkan panggilan dari Tuhan, ya dia melayani Tuhan dengan luar biasa. Bahkan dalam hidupnya begini, kalaupun aku hidup untuk Tuhan.
Kalaupun aku mati, ya mati untuk Tuhan. Jadi hidup atau mati sama saja. Yang bagi dia yang penting adalah ada buah yang dia berikan kepada Tuhan. Ada nilai-nilai kerajaan sorga yang dibangun. Demikian juga kita dalam zaman sekarang ini. Pelayanan kita itu membangun nilai kerajaan sorga. Berbicara tentang nilai kerajaan sorga, itu bukan hal yang kelihatan saja, tapi hal-hal yang tidak kelihatan. Sebab yang tidak kelihatan itulah yang kekal. Yang kelihatan ini sementara, tapi yang tidak kelihatan itulah yang kekal. Jadi kita harus bisa melahirkan jiwa buat Tuhan, siapapun kita, ya, karena tujuan kita dipanggil Tuhan untuk membangun nilai kerajaan sorga. Jadi akan saya simpulkan bahwa kita dipanggil melayani ya, pelayanan yang kita lakukan, yang pertama adalah harus melepaskan hak untuk Tuhan. Nggak ada lagi yang bisa harus kita banggakan, pertahankan. Sebab apa? Kita udah dibeli lunas oleh Tuhan, dan kita udah dipanggil oleh Tuhan, dan Tuhan punya tujuan kepada kita, bahwa apa yang Tuhan mau dari kita, itu yang kita lakukan. Yang kedua, kita dipanggil Tuhan untuk melayani sesuai dengan perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Kerja buat Tuhan, ya. Selagi kita masih hidup, kita terus kerja. Dimanapun kita ditempatkan Tuhan, di bidang apapun kita ditempatkan Tuhan, kita lakukan itu dengan sesuai dengan perintah, kehendak dari baik itu pemimpin kita, baik pemimpin sinode atau pemimpin yang di sorga, ya, itu yang paling penting. Jadi semua lakukan tepat sesuai dengan perintah Tuhan. Abraham ketika dipanggil Tuhan, dikatakan di sana, Abraham melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, kita melayani, tujuannya adalah untuk membangun nilai kerajaan sorga. Itu yang kita bangun. Bukan yang kita bangun supaya kita dikenal. Sekalipun akan ada yang dikenal, tapi itu biarkanlah Tuhan yang membawa kita. Biarkan Tuhan yang mempromosikan kita. Biarkan Tuhan yang mengangkat kita. Bagi kita yang penting, yang kita bangun kerajaan sorga. Ya, apapun dimanapun kita, doakan kesejahteraan kota kita, doakan desa kita, kota kita, keluarga besar kita, pelayanan kita doakan. Sebab yang kita bangun adalah kerajaan sorga, dan yang kita bimbing, mereka juga akan menjadi anak-anak yang luar biasa, generasi-generasi yang diurapi oleh Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam hidup kita, memberikan semangat bagi kita, memberikan kita keyakinan bahwa Tuhan tetap terus memerlukan kita, dan kita juga membutuhkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saudara, kita diberkati Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan itu bisa menguatkan, meneguhkan kita, dan Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kita. Itu sebabnya saudara, mari kita memberi dengan sukacita, memberikan persembahan dengan cara bisa memasukkannya di kotak persembahan yang sudah disediakan. Juga bisa kita mentransfer di nomor rekening yang sudah tertera. Bahkan kita bisa memberikan persembahan kita dengan cara scan QR yang ada di layar kita. Percayalah, apa yang kita berikan dengan iman dan sukacita, Tuhan pasti akan membalasnya berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Semuanya mari kita angkat kedua tangan kita dan kita buka hati kita. Bapa, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Tuhan yang menerima pujian penyembahan yang sudah kami sampaikan kepada Tuhan. Tuhan yang mendengarkan doa-doa sidang jemaat-Mu, bahkan firman-Mu yang sudah ditaburkan, berakar bertumbuh di dalam hati kami semuanya. Bahkan juga Tuhan, hamba berdoa buat persembahan yang sudah kami taburkan. Tuhan membalas berlimpah-limpah. Hamba berdoa buat jemaat-Mu, jika ada yang sakit, terimalah kesembuhan. Jika ada yang bimbang, diteguhkan Tuhan. Yang terikat, dilepaskan. Hamba berdoa yang lemah, dikuatkan. Dalam nama Yesus. Sebab kami percaya mujizat masih ada. Terimalah berkat anugerah, damai sejahtera, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus yang menyertai kita. Memelihara kita, membimbing kita dari mulai sekarang, besok, sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.